Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Betty Afriani dalam mata pelajaran IPA SMP. Agar mengerti tentang materi ini, yuk tonton videonya sampai akhir. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi kelas 9, yaitu tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi yang akan kita bahas kali ini adalah sistem reproduksi yang terjadi pada manusia. Jadi nanti akan dibahas organ reproduksi perempuan dengan organ reproduksi laki-laki. Kenapa sih makhluk hidup itu harus bereproduksi? Jadi salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup itu adalah melakukan sistem reproduksi. Kenapa dia harus bereproduksi? Karena untuk menghasilkan keturunan agar organisme tersebut tidak punah. Di sini ada peta konsep atau tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Di situ ada organ reproduksi laki-laki dengan organ reproduksi perempuan. Kemudian ada yang akan dihasilkannya nanti. Kalau laki-laki akan menghasilkan sel sperma dan perempuan akan menghasilkan sel telur atau ovum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organ reproduksinya terlebih dahulu. Pengertian dari reproduksi. Jadi reproduksi ini adalah suatu proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru sebagai generasi selanjutnya. Jadi sistem reproduksi ini adalah suatu sistem untuk menghasilkan individu baru. Di sini bisa dilihat gambarnya, organ dari reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Yang pertama kita bahas adalah organ reproduksi pada pria. Jadi organ reproduksi ini nanti akan dibagi menjadi organ reproduksi dalam dengan organ reproduksi bagian luar. Apa saja sih fungsi dari organ reproduksi ini? Kita bahas dulu dari alat reproduksi luar pada pria. Alat reproduksi luar pada pria itu ada dua. Yang pertama ada penis dan yang kedua ada skrotum atau yang biasa dikenal dengan buah zakar. Alat reproduksi pria yang terdiri atas jaringan spons yang lembut, jaringan otot, jaringan saraf, dan pembuluh darah. Penis ini memiliki fungsi sebagai alat kopulasi. Jadi kopulasi ini dapat diartikan sebagai hubungan antara alat kelamin pria dengan wanita untuk mempermudah sperma masuk ke dalam organ reproduksi wanita. Sedangkan skrotum ini berfungsi untuk melindungi testis serta mengatur suhu untuk perkembangan dari sel sperma. Selanjutnya ada alat reproduksi dalam pada pria. Di sini ada testis, tubulus seminiferus, epididymis, dan vas deferens. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan berfungsi untuk memproduksi sel sperma. Di sini pada testis nanti juga akan dibantu oleh hormon. Hormon pada pria itu dikenal dengan hormon testosteron. Kemudian yang kedua ada tubulus seminiferus, merupakan saluran halus yang terdapat di dalam testis. Fungsinya adalah sebagai saluran penghasil sperma. Jadi sperma ini dibentuknya di dalam testis, kemudian nanti akan disalurkan melalui tubulus seminiferus. Yang ketiga ada epididymis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat menyimpan sperma sementara hingga dia matang. Yang keempat ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi sebagai tempat jalannya sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Yang kelima ada vesikula seminalis, berfungsi untuk menampung sperma atau juga dikenal dengan kantong sperma. Kemudian ada saluran ejakulasi, merupakan penghubung antara vesikula seminalis dengan uretra dan berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Uretra merupakan saluran terusan dari saluran ejakulasi. Selanjutnya ada organ reproduksi pada wanita. Pada organ reproduksi wanita ini nanti juga akan ada bagiannya, organ reproduksi dalam pada wanita dan organ reproduksi luar pada wanita. Yang pertama kita bahas adalah alat reproduksi luar pada wanita. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Tulang pubis ini maksudnya tulang ekor. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon atau yang biasa dikenal dengan lendir. Yang kedua ada labia mayor. Labia mayor ini merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Sesuai namanya, organ ini berukuran besar. Untuk labia ini ada dua jenis, ada labia mayor dan ada labia minor.
Yang biasa dikenal dengan bahasa sehari-hari ini disebut dengan bibir vagina. Jadi ada bibir vagina bagian luar dan bibir vagina bagian dalam. Bibir vagina bagian dalam itu disebut dengan labia minor. Labia minor terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi pembukaan vagina serta uretra atau saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang keempat ada klitoris. Klitoris ini merupakan pertemuan antara labia minor sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Selanjutnya ada alat reproduksi bagian dalam pada wanita. Yang pertama itu ada vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina akan terhubung dengan serviks, sementara bagian bawahnya akan terbuka ke arah luar. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir dari serviks dan darah menstruasi. Saat proses persalinan, bayi akan keluar dari uterus menuju ke saluran vagina. Yang kedua itu ada serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Yang ketiga ada uterus. Uterus ini dikenal juga dengan rahim. Rahim merupakan tempat berkembangnya embrio dari awal terbentuk sampai dia nanti lahir di usia 9 ataupun 10 bulan. Yang keempat ada tuba falopi. Tuba falopi atau saluran tuba terbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Jadi si tuba falopi ini berfungsi sebagai tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma sehingga nanti akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Yang kelima ada ovarium. Ovarium atau indung telur adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Jadi kalau tadi sel sperma itu dibentuknya di testis, kalau sel telur dia akan dibentuk di ovarium pada wanita. Sedangkan hormon yang membantunya, kalau pada pria tadi ada testosteron, sedangkan pada wanita itu ada hormon estrogen. Selanjutnya ada beberapa perbedaan antara sel sperma dengan sel ovum. Berikut ini ada 5 perbedaannya. Yang pertama kita lihat dulu pada sel sperma. Jadi sel sperma ini merupakan sel yang bergerak karena dia memiliki ekor. Kemudian ukurannya ini jauh lebih kecil daripada sel telur. Yang ketiga, sel sperma ini diproduksi oleh pria dan dia akan dibuat di dalam testis. Yang keempat, sel sperma ini dihasilkan setiap saat dari mulai laki-laki itu dewasa sampai nanti dia mati. Kemudian yang kelima, dia dipengaruhi oleh hormon testosteron. Sedangkan pada ovum atau sel telur, dia ini merupakan sel yang diam atau tidak bergerak dan merupakan sel yang terbesar dari sel tubuh manusia. Sel telur pada wanita dibuat di dalam ovarium. Jadi ovarium wanita itu ada 2, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang aktif setiap bulannya itu seringnya adalah 1 ovarium yang bisa dibuahi. Tetapi di salah satu keadaan itu bisa kedua-duanya yang nantinya akan dihasilkan anak kembar. Yang keempat, dihasilkan sebulan sekali. Jadi sel telur ini hanya dihasilkan sebulan sekali dari wanita ini dewasa sampai nanti dia menopause. Jadi setelah menopause tidak bisa lagi dibuahi. Dan yang terakhir, dia dipengaruhi oleh hormon estrogen. Selanjutnya kita akan sama-sama menonton video dari pertemuan sel telur dengan sel sperma atau disebut dengan fertilisasi atau pembuahan, yang nantinya dari proses pertemuan sel telur dengan sel sperma ini dihasilkan zigot. Jutaan sperma dilepaskan dalam 1 kali ejakulasi saat puncak senggama. Setelah dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang dan siap dibuahi.
Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang akan bertahan hidup mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi dinding sel telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Nah, setelah anak-anak ibu menonton video yang sebelumnya tadi, ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Di sini tugasnya itu rangkumlah proses fertilisasi atau pembuahan dari video yang anak-anak ibu tonton tadi pada buku catatan, kemudian jawablah 2 soal berikut ini. Sekian untuk materi kita pada hari ini, semoga anak-anak ibu semua paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.